Halo, aku Nafesa. Di sini aku ingin mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia yang diminati dan dipelajari oleh bangsa lain. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, bisa dilihat untuk slide yang pertama itu ada latar belakang, yang dimana Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku, ras, budaya, dan bahasa. Indonesia memiliki keunikan tersendiri di mata bangsa lain karena memiliki keanekaragam budaya dan perbedaan, tetapi tetap memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Banyaknya orang asing yang tertarik mengunjungi Indonesia karena keindahannya dan keunikan budayanya. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan dunia kerja, eksistensi bahasa Indonesia sangat masif di mancanegara. Hal ini diperkuat pendapat dari Purwo dalam Purwodi tahun 2019 menyatakan bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga besar setelah bahasa Spanyol dalam program posting WordPress dan ditetapkan bahasa resmi kedua di negara Vietnam. Dan fakta tersebut diperkuat oleh Kemenlu Republik Indonesia, Diplomasi nomor 106 tahun 10 lalu, serta ada 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia atau Indonesian Studies Language. Sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain hal tersebut, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Adapun penutur bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri itu sebanyak 4.463.950 orang dan menjadikan bahasa Indonesia terpopuler keempat di negara Australia. Saat ini bahasa Indonesia mulai dilirik dan diminati warga negara lain, terutama mereka yang berada di zona Asia Pasifik. Terlebih setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi, bahasa ASEAN yang wajib digunakan pada pertemuan kenegaraan-negara ASEAN. Bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, mengidentifikasi diri menurut Harimukti Krida Laksana tahun 1997. Lalu ada juga beberapa hakikat bahasa. Yang pertama itu ada bahasa sebagai sebuah sistem, bahasa sebagai sebuah lambang, bahasa sebagai sebuah bunyi, bahasa itu adalah konvensional, bahasa itu bermakna, dan bahasa untuk mengidentifikasi diri. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan itu berkembang bersama dengan momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi, pada saat itu, bahasa Indonesia mulai terbentuk dan berkembang. Sebelumnya, bahasa Indonesia itu dikenal oleh banyak orang dengan bahasa Melayu yang dimana menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara. Jadi sebelum ada bahasa Indonesia, bahasa pertamanya itu adalah bahasa Melayu yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lalu, pada saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 20 Mei tahun 1926. Bahasa Indonesia mengalami 3 perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi, dan bahasa internasional. Lalu ada upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia di dunia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan salah satu implementasi amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, di mana tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berbunyi pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
Memang tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia, yang dimana balik lagi Indonesia memiliki berbagai macam bahasa di setiap daerahnya. Nah, untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakannya sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Lalu kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dan mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasi diri. Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa yang dimana itu merupakan keunikan tersendiri bagi bangsa asing. Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang dimana memungkinkan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang paling banyak diminati dan dipelajari oleh bangsa asing lain di dunia. Ada sebanyak 52 negara yang membuka program bahasa Indonesia, dan sebanyak 78 dari 800 perguruan tinggi yang ada di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain hal tersebut, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbanyak kelima di dunia. Adapun penutur bahasa Indonesia yang tersebar luas di luar negeri itu sebanyak 4.463.950 penutur, dan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang terpopuler keempat di negara Australia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Konferensi Umum UNESCO. Nah, kita masuk ke saran. Sebagai warga negara, kita harus dengan bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dan mengimplementasikan bahasa Indonesia dengan tutur kata yang baik dalam kehidupan sehari-hari, guna membantu mempertahankan perkembangan bahasa Indonesia, supaya bahasa Indonesia di era globalisasi sekarang yang dimana sudah mulai banyak kata serapan dan kata gaul lainnya yang dapat merusak bahasa Indonesia. Upaya pemerintah untuk memperbanyak tenaga penutur BIPA yang baik dan positif agar bangsa lain tertarik dan memiliki minat mempelajari bahasa Indonesia. Dan itu saja presentasi dari saya mengenai bahasa Indonesia yang mulai banyak dipelajari oleh bangsa asing dan menjadi bahasa resmi, serta sejarah perkembangan dari bahasa Indonesia. Terima kasih.